Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu menjalankan solat maghrib secara berjamaah di tengah-tengah banyaknya masjid-masjid yang sudah tutup di sana di luar negeri, di tengah banyaknya orang-orang yang sudah merasa khawatir untuk berangkat ke masjid untuk menjalankan solat 5 waktu di masjid dikarenakan virus yang saat ini mewabah di negeri-negeri tersebut, termasuk di negeri kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita, daerah kita, dan juga negara kita dari hal-hal yang kita tidak sukai. Amin. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada bulan yang lalu kita telah membahas terkait dengan masalah virus ini, yaitu corona. Akan tetapi tentunya keadaannya berbeda dengan bulan ini. Bulan yang lalu virus coronanya masih ada di luar negeri, ya. Belum ada visanya, belum datang ke Indonesia. Ya, paling banter masih di karantina di Pulau Natuna. Akan tetapi keadaannya bulan ini jemaah sekalian tentunya berbeda. Saat ini virus ini sudah mulai mewabah sebagaimana kita saksikan atau kita dengar beritanya di media sosial dan juga di televisi. Yang tentunya masalah ini jemaah sekalian adalah masalah yang butuh untuk kita pahami dampak apa atau pengaruh apa terkait dengan masalah akidah kita, masalah ibadah kita, sehingga kita tidak keliru di dalam menyikapi atau di dalam memahami masalah ini. Oleh karenanya pada kesempatan malam ini kita akan membahas terkait dengan masalah fikih terkait dengan masalah corona. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memahami virus corona ini, yang pertama jemaah sekalian, kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sangat sempurna. Oleh karenanya pernah suatu hari Salman Al-Farisi ditanya oleh orang-orang musyrik, ya. Jadi orang-orang musyrik bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Apakah Nabi kalian sudah mengajarkan kalian segala sesuatu sampai bagaimana tata cara membersihkan kotoran setelah buang hajat? Ya, ini pertanyaan orang-orang musyrik kepada Salman Al-Farisi. Karena orang-orang musyrik ini heran dengan orang Islam. Orang Islam mau mandi ada tata caranya, mau tidur ada tata caranya, mau makan ada hadisnya, mau bepergian ada hadisnya, mau segala sesuatu ada hadisnya. Sehingga orang musyrik ini penasaran, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tata cara membersihkan kotoran setelah buang hajat? Ya, masalah yang paling kecil, ya. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, ajal, benar sekali, ya. Nabi kita mengajarkan segala sesuatu sampai tata cara membersihkan kotoran ketika buang hajat atau setelah buang hajat. Nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin wala baulin. Kata Salman Al-Farisi, iya benar, Nabi kita melarang kita ketika buang hajat untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wa nahana an natamassa bil yamini bi natamassaha minal ghaiti bi yamini. Dan Nabi kita juga melarang ketika membersihkan kotoran itu dengan menggunakan tangan kanan. Wa an nastajmira bi aqalli min thalathati ahjar, dan Nabi kita melarang ketika membersihkan kotoran dengan batu kurang daripada 3 batu. Jadi sampai begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama ini kepada sahabat-sahabatnya dan juga kepada kita. Oleh karenanya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia semuanya sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila terkait dengan masalah adab-adab buang hajat, ya, cara membersihkan kotoran setelah buang hajat, itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Masalah-masalah yang akan terjadi di akhir zaman semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah virus corona ini atau wabah yang menyebar di negeri kita ini. Ini semuanya sudah dijelaskan apa yang harus kita lakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini jemaah sekalian kita akan mempelajari, ya, apa saja sih yang dianjurkan oleh Nabi ketika virus ataupun wabah tersebut
itu terjadi pada suatu negeri. Yang pertama, sebagaimana saya sebutkan pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian, disunahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina orang-orang yang terkena wabah tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza waqa'at ta'un bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Apabila terjadi ta'un pada suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka jangan keluar dari negeri tersebut. Wa idza waqa'a wa lastum biha fala taqdumu alaihi. Dan apabila terjadi ta'un pada suatu negeri dan kalian berada di luar negeri tersebut, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Ya, jadi ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya saat ini pemerintah kita jamaah sekalian mengisolasi, mengkarantina orang-orang yang terpapar virus corona, ini sebenarnya sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh orang yang terpapar virus corona itu untuk berkeliaran sehingga virus tersebut menyebar kemana-mana. Yaitu adalah sunnah yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, dilarang untuk berdampingan dengan orang yang menderita virus yang menular. Ya, ini juga ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang menderita suatu penyakit dan penyakit tersebut gampang sekali menular ke orang lain, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk dekat-dekat dengan orang yang sakit tersebut. Ya. Dan lalu bagaimana pertanyaan kita? Bukankah di dalam Islam kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjenguk orang yang sakit? Bukankah itu merupakan hak antara muslim satu dengan muslim yang lainnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim satu dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Satu di antara 6 tersebut kata Rasulullah, wa idza maridha fa'udhu. Apabila dia sakit maka jenguklah. Ya, ini adalah hak saudara kita. Apabila dia sakit, haknya itu adalah kita untuk menjenguknya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita pahala orang yang menjenguk orang yang sakit. Ya, beliau mengatakan apabila seorang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan di surga sambil memetik buah-buahan surga sampai dia duduk. Ya, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya menjenguk orang yang sakit itu keadaannya indah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengatakan apabila ada seorang muslim menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di surga sambil memetik buah-buahan surga sampai ia duduk. Apabila dia duduk kata Rasulullah, maka rahmat Allah itu akan mengucur, akan turun kepada dia dengan sangat deras sekali. Dan apabila dia menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan rahmat untuknya. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang ini sampai sore hari. Dan apabila dia menjenguk saudaranya sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan, ya Allah rahmatilah orang ini sampai pagi hari. Ini pahala orang yang menjenguk orang yang sakit. Kecuali kalau orang yang sakit tersebut adalah orang yang menderita penyakit yang gampang sekali menular. Kalau penyakitnya itu gampang sekali menular seperti virus corona jamaah sekalian, virus corona sebagaimana kita dengar, misalnya ada benda misalnya yang sudah disentuh oleh orang yang terkena virus, kemudian orang yang sehat menyentuhnya, maka dia akan terkena virus tersebut. Jadi gampang sekali. Kalau misalnya orang menjenguk orang di rumah sakit, kemudian memegang ranjangnya, memegang selimutnya, apalagi berjabat tangan dengan dirinya, maka dia akan gampang sekali virus corona itu akan berpindah atau akan menempel kepada orang yang sehat tersebut. Oleh karenanya saat ini jamaah sekalian kalau ke rumah sakit ya, ke rumah sakit kita akan dapati di situ larangan orang yang menjenguk. Ya. Jadi larangan penjenguk itu untuk masuk ke dalam rumah sakit. Dan ini suatu kebijakan yang sangat bagus sekali. Apa dalilnya jamaah sekalian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, firra minal majdzum kama tafirru minal asad, kata beliau. Ya. Larilah kalian dari orang yang menderita penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Jadi ketika kita melihat singa itu kelaparan dan siap untuk menerkam kita, itu pasti kita akan lari sangat kencang sekali. Begitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita ketika kita bertemu dengan orang yang menderita penyakit kusta. Ya, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menular. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, larilah kalian ya dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kalian lari ketika kalian melihat singa. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berdekat-dekatan, untuk berbaur dengan orang-orang yang menderita penyakit sangat menular sekali. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yuradu mumridun ala musih. Janganlah kalian mencampurkan seseorang yang sakit dengan orang-orang yang sehat. Itu kata Rasulullah. Ya.
Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit atau hewan yang sakit dengan hewan yang sehat. Itu larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika penyakitnya tersebut adalah penyakit yang gampang sekali menular. Jadi ini jamaah sekali dimuliakan oleh Allah ya. Jadi ketika penyakit itu seperti virus corona yang gampang sekali menular, maka kita tidak dianjurkan untuk menjenguknya, kecuali dengan menjenguk. Tapi alhamdulillah jamaah sekalian saat ini sudah ada media sosial. Misalnya ada teman kita yang terkena misalnya virus corona, bisa kita menjenguk dengan video call misalnya, ya, atau dengan chat misalnya. Jadi tidak perlu datang ke sana, cukup di video call, kita di situ mendoakannya, mengingatkan akan kebaikan, menyuruh dia untuk bersabar, mengingatkan bahwasanya orang yang meninggal dunia misalnya penyakit ini adalah menggugurkan dosa-dosa. Karena orang kalau ketika ditimpa suatu penyakit jamaah sekalian itu akan menggugurkan dosa-dosanya, ya. Apalagi kalau sakit itu adalah virus atau wabah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata fit ta'uni fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal dunia dikarenakan taun ataupun wabah, maka dia meninggal dunia dalam keadaan syahid, ya. Orang yang syahid itu adalah orang yang husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan syahid, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surga. Maka boleh kita menjenguknya dengan video call, mengingatkan akan pahala orang yang bersabar ketika ditimpa suatu musibah, mengingatkan bahwasanya sakitnya itu akan menggugurkan dosa-dosanya, mengingatkan akan syahid apabila Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan dia untuk datang ajalnya. Jadi boleh kita menjenguknya, akan tetapi tidak boleh kita mendekati orang yang sakit tersebut, ya. Ini merupakan satu di antara larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, yang harus kita yakini bahwasanya apapun yang menimpa kita ataupun orang yang tertular misalnya suatu penyakit, yakin itu tidak akan tertular kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan la adwa, tidak ada penularan penyakit kata Rasulullah. Ya, tidak ada penularan penyakit. Ya. Ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Arab jahiliyah meyakini bahwasanya ketika ada orang yang sakit atau hewan yang sakit, maka penyakitnya itu dengan sendirinya akan menular ke orang-orang yang sehat tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang-orang Arab jahiliyah. Oleh karenanya Rasulullah ingin meluruskan bahwasanya la adwa, tidak ada penularan penyakit kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan onta-onta yang ada di padang pasir? Dia sehat, dia lincah. Kemudian tiba-tiba datang onta yang terkena kudis. Sehingga ketika bercampur dengan onta-onta yang sehat, maka onta yang sehat itu juga terkena kudis." Kemudian apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang Arab Badui ini meyakini bahwasanya memang ada penularan penyakit, ya. Seperti yang dikatakan tadi terkait dengan masalah onta. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ya'dil awal." Ya. Kalau seperti itu, siapa yang menulari hewan yang pertama kali sakit? Jadi hewan yang pertama kali sakit, siapa yang menjadikan sakit? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan bahwasanya penularan penyakit dengan sendirinya itu tidak ada. Yang ada adalah penularan penyakit itu adalah sebab, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi apapun yang menimpa seseorang itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meyakini bahwasanya suatu penyakit itu menular dengan sendirinya, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, sekarang ini tersebar di media sosial, ya, di WhatsApp dan lain sebagainya, ajakan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan panik dengan virus corona. Ya. Banyak sekali kita saksikan masuk di WA kita, yang salah satu bunyinya ini, nggak usah panik dengan virus corona. Malaikat Israel itu sudah punya daftar nama-nama siapa saja yang akan dipanggil duluan, nggak akan tertukar dan nggak bisa dinego, itu pasti. Ya mungkin jamaah sekalian sudah baca itu di WhatsApp, ya, bahwasanya malaikat Israel itu sudah punya daftar-daftar nama di Indonesia misalnya, siapa saja yang akan tertular virus corona tersebut dan siapa yang akan meninggal dunia, siapa yang akan sembuh, semuanya sudah ada daftarnya. Oleh karenanya nggak usah panik, ya. Ini banyak sekali atau yang semisal ini tersebar di media sosial di WhatsApp.
Jemaah sekalian muliakan oleh Allah, pada dasarnya ungkapan ini tidak salah, benar ya. Karena memang ajal manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A umurnya sampai 30 tahun, si B sampai 50 tahun, si C sampai 60 tahun. Masing-masing orang itu sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dia meninggal juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jemaah sekalian, ya, akan tetapi kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal dengan tawakal yang benar. Saya khawatir ungkapan ini disalahartikan oleh sebagian orang. Karena di sini dikatakan gak usah panik dengan virus corona. Apa yang dimaksud dengan panik ini? Kalau misalnya yang dimaksud panik ini adalah orang yang misalnya sibuk memakai masker, atau yang sibuk selalu mencuci tangan, atau misalnya yang menghindari untuk bepergian jauh atau keluar negeri, atau yang selalu di dalam rumah misalnya agar tidak terkontaminasi dengan virus tersebut. Kalau yang dianggap orang yang panik adalah orang yang seperti ini keliru, ya. Karena yang namanya tawakal itu jamaah sekalian, bukan hanya kita diam diri kemudian tidak berusaha. Yang namanya tawakal itu adalah berusaha kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tawakal yang benar, ya. Nggak mungkin orang misalnya, orang sakit misalnya, ya, yang mendatangkan sakit kan Allah, dan yang maha penyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Misalnya kita sakit, kita yakin yang menyembuhkan penyakit saya adalah Allah. Ngapain saya berobat? Ngapain saya ke rumah sakit? Di dalam rumah saja menunggu kesembuhan dari Allah. Tidak begitu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadawu ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba Allah. Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali diturunkan bersamanya obatnya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika bermunculan penyakit-penyakit baru, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga turunkan bersamanya obatnya. Akan tapi obatnya ini tentunya butuh untuk usaha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga obatnya? Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha mencari obat tersebut. Allah maha mampu untuk menyembuhkan hambanya tanpa obat. Allah mampu. Akan tetapi kenapa Allah menurunkan obatnya? Agar kita berusaha, agar kita berikhtiar. Setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawakal yang benar. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalaulah kalian itu bertawakal dengan Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana Allah memberikan rizki kepada burung? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taghdu himasa wa taruhu bitona. Burung itu keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut kenyang, ya. Padahal di sangkarnya tidak ada makanan, tidak ada persiapan makanan. Setiap hari burung keluar dalam keadaan lapar, kembali dalam keadaan kenyang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bertawakal dengan Allah sebenar-benarnya tawakal, yang artinya burung itu berusaha dulu mencari makanan di pepohonan, ya, di dahan-dahan, dia berusaha, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada burung tersebut. Jadi tidak di dalam sangkar saja kemudian mengharapkan makanan datang kepadanya. Ini adalah tawakal yang keliru, ya. Makanya saya khawatir, jadi ajakan-ajakan ini menjadikan orang misalnya menganggap sepele masalah ini, atau tidak mengindahkan seruan atau misalnya edaran dari pemerintah kita. Karena pemerintah kita ini jamaah sekalian, apalagi saat ini sekolah-sekolah sudah diliburkan, ya. Sebagian kantor-kantor sudah disuruh untuk bekerja di dalam rumah, ibadah juga di dalam rumah, ya. Khususnya di tempat-tempat tertentu diperintahkan untuk ibadah di dalam rumah. Saya khawatir ini tidak mengindahkan atau menganggap remeh masalah ini, sehingga dia tidak biasa, seolah-olah tidak jadi masalah, sehingga dia tidak, misalnya dia tidak sadar bahwasanya virus corona sudah menjangkitinya, kemudian menyebarkan ke keluarganya, ke tetangganya, ke teman-temannya, sebagaimana yang terjadi di Italia, ya. Saat ini jemaah sekalian, kalau kita melihat di Italia adalah pemandangan yang sangat mengerikan sekali, ya. Bagaimana mayat-mayat itu susah, orang bingung di mana menguburkan mayat-mayat tersebut. Orang yang terjangkit atau terpapar virus corona itu bingung di mana dia akan dirawat, karena semua rumah sakit itu sudah full, ya. Dan dokter-dokter ini seolah-olah memilih-milih mana yang berhak, mana yang layak untuk dirawat, diobati, dan mana yang akan ditinggal, karena memang sudah tidak muat sekali, ya. Dan itu kalau kita lihat apa yang kita
baca di media sosial itu munculnya pertama kali adalah karena orang-orang Italia pada saat itu ketika muncul awal-awal virus corona di negeri mereka, mereka meremehkan atau menganggap enteng kasus ini sehingga mereka tidak mengindahkan seruan dari pemerintah mereka. Oleh karenanya jemaah sekalian muliakan oleh Allah, pada dasarnya ungkapan ini adalah ungkapan yang tidak benar apabila kita ungkapan yang benar apabila kita memahaminya juga dengan benar, ya. Jadi kita meyakini bahwasanya ajal kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha menghindarkan diri kita dan juga keluarga kita dari virus corona atau penyakit-penyakit yang menular lainnya. Tayyib jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang kita baca tadi ini juga mengisyaratkan bahwasanya kita juga tidak keliru ketika seseorang mengatakan takut untuk tertular. Itu suatu ungkapan yang tidak keliru. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, larilah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa, ya. Menandakan dia itu takut. Ya, dan ini bukanlah sesuatu yang keliru. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian, pernah suatu hari datang seorang laki-laki ingin membaiat Rasulullah, ya. Dan membaiat itu harus berjabat tangan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki tersebut memiliki penyakit kusta. Jadi sebagian jari-jarinya itu sudah terlepas, dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia ingin membaiat Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Irji', ya. Kembalilah engkau telah membaiatku. Jadi tidak disalami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah engkau sesungguhnya sudah membaiatku. Itu Rasulullah mengatakan hal tersebut karena orang tersebut menderita penyakit kusta. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah ada seorang wanita sedang tawaf di Ka'bah, dan wanita ini menderita penyakit kusta, dan penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular, ya. Dia sedang bertawaf di Ka'bah sehingga orang-orang yang tawaf pada saat itu merasa tidak nyaman ketika berdekatan dengan wanita tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab pun mengatakan, ya amatallah, ya, wahai hamba Allah, tidakkah engkau kembali ke rumahmu, dan janganlah engkau mengganggu orang-orang yang sedang tawaf. Itu kata Umar bin Khattab, ya. Karena orang-orang pada saat itu berusaha untuk menjauhi wanita tersebut ketika tawaf. Makanya Umar langsung menegurnya, wahai hamba Allah, tidakkah engkau kembali ke rumahmu, janganlah engkau mengganggu orang-orang yang sementara tawaf. Lalu wanita tersebut pun kembali ke rumahnya, dan ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, maka tetangganya ini pun datang dan mengatakan, sesungguhnya orang yang melarangmu tawaf sekarang sudah meninggal dunia, maka tawaflah engkau saat ini. Lalu wanita ini mengatakan, aku mematuhinya ketika dia hidup, dan aku tidak mau bermaksiat kepadanya ketika dia meninggal dunia. Jadi jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya berusaha untuk menghindari orang-orang yang terkena penyakit yang menular, sehingga ini termasuk dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki penyakit yang menular, di antaranya yaitu virus corona. Jadi jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang terkait dengan masalah akidah kita. Kemudian yang selanjutnya, virus corona ini jamaah sekalian ternyata juga memiliki pengaruh terkait dengan ibadah kita, ya. Di antaranya yaitu terkait dengan masalah sholat, ya. Terkait dengan masalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah jamaah sekalian, sebagaimana kita lihat di media sosial, sebagian masjid, ya, misalnya sampai di Saudi Arabia pun, ya, itu dibolehkan orang tidak menjalankan sholat berjamaah dan juga sholat Jumat. Jadi tidak boleh bagi orang tidak melaksanakan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah. Padahal yang namanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Bahwasanya sholat berjamaah itu dibandingkan dengan sholat sendirian, itu pahalanya atau keutamaannya itu 27 derajat. Lebih banyak sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, pernah memiliki azam, memiliki keinginan untuk membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Jadi sementara orang berjamaah, kemudian ada laki-laki yang tetap berada di rumahnya, tidak mau berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki niat untuk membakar rumah-rumah mereka yang menghalangi mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Makanya para ulama mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Akan tetapi sholat berjamaah ini jamaah sekalian, ini juga memiliki uzur-uzur, ya, alasan-alasan dibolehkan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Para ulama mengatakan a'dzarun fi tarkil jama'ati hiya a'dzarun fi tarkil jum'ah. Jadi uzur-uzur, ya, atau alasan-alasan dibolehkan seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah itu sama dengan alasan seseorang dibolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Fala tajibul jum'atu ala khaifin ala nafsihi aw malihi. Tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat bagi orang yang merasa takut terhadap dirinya atau keselamatan dirinya dan juga hartanya. Wala ala man fi tariqihi matar. Dan juga tidak wajib ketika turun hujan. Wala ala man lahu maridun yakhafu diya'uhu. Dan tidak wajib sholat berjamaah bagi orang yang memiliki orang yang sakit sementara dia menungguinya, ya, atau tidak ada orang yang menungguinya kecuali dirinya. Ini adalah uzur-uzur dibolehkan seseorang untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah ataupun sholat Jum'ah. Satu di antara uzur tersebut adalah orang yang khawatir dengan keselamatan dirinya, ya, dengan kesehatannya, dengan dikhawatir akan misalnya tertular dengan virus dan lain sebagainya. Itu termasuk uzur dibolehkan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Oleh karenanya kalau kita melihat jamaah sekalian himbauan dari Majelis Ulama Indonesia, ya, terkait dengan masalah fenomena virus corona ini terkait dengan masalah sholat Jumat ataupun sholat berjamaah, dilihat kawasan tersebut, ya. Apabila kita tinggal di kawasan yang potensi penularannya itu tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur. Ya, ini adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Ini apabila tingkat penularannya itu tinggi. Pertanyaannya di Makassar tinggi atau tidak? Belum, ya. Karena alhamdulillah sampai saat ini pun belum ada orang atau pernyataan yang yang valid orang yang terpapar positif virus corona. Kalau di Makassar, ya. Adapun kalau berita-berita yang katanya itu sering kita dengar, akan tapi itu sudah ada yang membantahnya dan sampai saat ini kita belum mendengar ada satu orang pun yang positif terkena virus corona. Oleh karenanya poin yang pertama ini belum layak untuk diterapkan di Makassar, karena di Makassar bukanlah kawasan yang potensi penularannya itu tinggi. Kemudian yang kedua, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya itu rendah, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa. Jadi sholat berjamaah masih wajib, sholat Jumat masih wajib untuk ditegakkan. Akan tetapi masing-masing orang menjaga dirinya agar tidak tertular. Seperti misalnya tidak kontak fisik langsung, misalnya tidak sering-sering bersalaman atau berpelukan atau cium tangan, ya. Karena jamaah sekali namanya virus corona itu tidak kelihatan, ya. Karena akan kelihatan itu setelah beberapa hari. Mungkin orang terkena 1 hari 2 hari itu belum kelihatan, akan tapi dia sudah menularkan. Oleh karenanya ketika kita berada di kawasan yang potensi penularannya itu rendah, ya mungkin ini seperti di Makassar mungkin, ya, itu kita tetap melaksanakan sholat berjamaah, kita tetap datang ke masjid, tetap melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi masing-masing kita itu menjaga diri kita masing-masing. Ya, kayak seperti misalnya di masjid-masjid, ini banyak masjid-masjid sekarang itu yang menggulung tikarnya, ya. Karena biasanya kalau tikar kemudian di situ ada virusnya itu susah untuk dibersihkan. Berbeda kalau misalnya keramik seperti ini mudah untuk dibersihkan, mudah untuk dipel dengan pembasmi bakteri, virus dan lain sebagainya. Ini mudah, ya. Seperti misalnya masing-masing jamaah membawa sajadah. Ya, ini juga salah satu dari antisipasi kita untuk menjaga diri kita untuk tidak terpapar virus corona. Yang padahal jamaah sekalian, di hari-hari biasa memakai sajadah itu bukan sesuatu yang baik, ya. Kalau kita membaca fatwa-fatwa ulama terkait dengan masalah sajadah, misalnya di masjid kita ini ada karpet, ya. Kemudian kita atau di Masjid Nabawi sudah ada karpetnya, harum, bersih. Kemudian kita sholat membawa sajadah sendiri, itu para ulama tidak menyukai hal tersebut. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, ya, yukrah
atau tidak disukai atau dibenci memakai sajadah di atas sajadahnya kaum muslimin. Jadi kalau misalnya di masjid itu sudah ada karpet yang bersih, yang sebenarnya nyaman, itu tidak dianjurkan kita membawa sajadah sendiri. Apalagi sajadahnya itu lebarnya luar biasa, ya. Yang biasanya kalau orang samping kiri, samping kananan itu merasa agak kurang enak kalau menginjek sajadahnya. Itu biasanya menjadikan soft-softnya itu tidak rapat. Ya, itu dalam keadaan biasa. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini jemaah sekalian, ya, dalam keadaan kita menjaga diri kita agar tidak terpapar atau tidak tertular virus corona misalnya yang ada di lantai atau yang ada di mana, kita tidak jadi masalah membawa sajadah atau alas untuk melaksanakan sholat di masjid. Ya. Bahkan jemaah sekalian, sebagian ulama pun mengatakan ketika melaksanakan sholat berjamaah, kemudian di daerah yang kita khawatir di situ ada penularan virus tersebut, boleh orang tidak merapatkan softnya. Ya. Jadi agar kita khawatir misalnya kaki kita menyentuh kaki orang lain, kita tidak tahu kiri kanan kita ini orang sehat atau orang yang sudah terpapar virus tersebut, boleh kita untuk tidak merapatkan soft. Ini khususnya jemaah sekalian di daerah yang memang penularannya itu dikhawatirkan. Ya. Yang padahal merapatkan soft itu adalah sesuatu yang wajib ketika seorang melaksanakan sholat berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah." Ya, sawu, rapatkan dan luruskan shaf kalian karena sesungguhnya rapat dan lurusnya shaf itu di antara kesempurnaan sholat. Bahkan di dalam merapatkan shaf itu jamaah sekalian pahalanya sangat luar biasa besarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man saddal khalal banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang menutup celah di dalam barisan, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ini pahala orang yang menutupi celah. Jadi kalau misalnya kita berdiri di shaf, ingin melaksanakan sholat berjamaah, di kiri kanan kita ini masih renggang misalnya, orang yang berada di kiri kita belum mau bergeser, atau yang di kanan kita belum mau bergeser. Kalau kita mau bergeser jamaah sekalian, kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ini pahala luar biasa sekali bagi orang yang merapatkan shaf di dalam sholat. Akan tetapi ini dibolehkan tidak merapatkan shaf ketika dikhawatirkan akan terjadi penularan penyakit seperti virus corona dan lain sebagainya. Ya. Makanya para ulama mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan, ya, meninggalkan bahaya itu harus didahulukan daripada mengambil kebaikan. Misalnya di dalam merapatkan shaf kita akan mendapatkan pahala yang besar. Akan tapi di dalam merapatkan shaf kita khawatir dengan bersentuhan kemudian nanti terpapar virus, akhirnya kita tinggalkan kekhawatiran tersebut atau kerusakan tersebut dengan merenggangkan shaf tersebut. Ini adalah fatwa sebagian ulama kita, itu di daerah yang kemungkinan penularannya itu dikhawatirkan. Tapi kalau misalnya masih merasa aman, ya, atau kita belum mendengar ada orang yang terpapar virus tersebut, ini mari tetap kita menjalankan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat berjamaah. Nah. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, ini salat isya sampai jam berapa? Masuk waktu salat isya? Lebih? 23? Oh ya, masih ada 8 menitan lagi. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, ya, seperti di sebagian daerah, ya, itu di dalam lafadz azan, ya, ketika di dalam lafadz azan, bahkan saya dengar di Saudi Arabia pun juga sudah mulai diterapkan, orang yang mengundangkan azan itu sudah mengatakan ala sallu firrihal, ya, hendaklah kalian itu sholat di rumah kalian. Apakah kita di Indonesia ini sudah seperti itu? Tentunya kita belum. Memang jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya ketika turun hujan, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Makanya ketika turun hujan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang mengumandangkan adzan, ucapkanlah ala sallu firrihal, sholatlah kalian itu di rumah-rumah kalian. Ya, jadi tidak usah datang ke masjid. Ini tentunya
ini bisa dilakukan ketika mungkin turun hujan, atau misalnya di suatu daerah yang mungkin pemerintah sudah menutup masjid-masjid misalnya, atau dikhawatirkan jika banyak orang berkumpul itu semakin banyak orang yang terpapar virus corona misalnya, sehingga masjid-masjid itu ditutup. Ini seorang muadzin untuk mengumandangkan atau mengingatkan waktu sholat untuk mengatakan ala sallu firrihal, hendaklah kalian sholat di rumah kalian. Ini adalah sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, ya, apakah boleh bagi seseorang untuk sholat menggunakan masker? Ya, hukum asal sholat menggunakan masker itu hukumnya makruh. Jadi seorang laki-laki sholat misalnya yang memakai masker tanpa ada alasan misalnya, itu hukumnya makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, Rasul sallallahu alaihi wasallam an yughattar rajulu fahu fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki untuk menutup mukanya atau mulutnya ketika melaksanakan sholat. Ini hukum asal memakai masker atau penutup muka bagi laki-laki ketika menjalankan sholat. Akan tetapi ketika kondisinya adalah kondisi untuk menghindarkan diri kita untuk terpapar virus tersebut, maka para ulama mengatakan boleh bagi seseorang untuk melaksanakan sholat dan menggunakan masker. Ya, sekali lagi bahwasanya kaidahnya adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kemudian masalah yang selanjutnya jemaah sekalian, hukum menggunakan hand sanitizer ya, yang mengandung alkohol 70%. Jadi alkohol jemaah sekalian itu sebagian ulama mengatakan hukumnya najis. Itu jumhurul ulama ya. Jumhurul ulama mengatakan alkohol itu najis. Kenapa? Karena khamr atau minuman keras itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan." Ya. Innamal khamru, sesungguhnya khamr. Ya. Kemudian ansab yaitu patung-patung. Innamal khamru wal maisir yaitu judi. Kemudian patung-patung, kemudian azlam yaitu anak panah yang digunakan untuk berjudi. Rijsun. Rijsun itu adalah kotor. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah najis min amali syaitan, dari pekerjaan syaitan. Ya. Jadi jumhurul ulama mengatakan bahwasanya khamr itu hukumnya najis. Yang artinya najis kalau mengenai badan atau mengenai tangan itu harus dicuci sebelum kita melaksanakan sholat. Kalau misalnya ada di tangan kita berarti kita sholat dengan membawa najis. Ya, ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan khamr itu diharamkan karena di dalamnya ada alkoholnya. Ya. Ya. Akan tetapi jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan bahwasanya khamr itu haram, memang benar. Ya, itu tidak ada perselisihan antara ulama bahwasanya khamr atau minuman keras itu haram untuk dikonsumsi. Tapi apakah dia najis? Ini diperselisihkan antara ulama. Jumhurul ulama mengatakan najis, tapi sebagian ulama mengatakan tidak najis. Ya. Apalagi alkohol, karena alkohol itu berbeda dengan khamr. Minuman keras memang ada alkoholnya, tapi alkohol apabila dia alkohol murni, maka dia itu bukan khamr, dia itu bukan minuman keras. Kalau alkohol murni itu bukan minuman. Kalau orang meminum alkohol murni misalnya, itu kalau dia tidak sakit perut atau mati, itu adalah alkohol yang murni. Ya. Makanya ketika kita berbicara terkait dengan masalah minuman keras, itu harus dibedakan dengan alkohol. Karena alkohol itu adalah bukan minuman apabila dia murni. Makanya ketika tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya alkohol itu najis, maka dikembalikan kepada hukum asal bahwasanya alkohol itu suci. Ya, alkohol itu suci. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya, alat atau misalnya cairan pencuci tangan yang mengandung alkohol sampai 70% itu boleh untuk digunakan dan tidak ada keharusan untuk mencucinya sebelum seseorang melaksanakan sholat 5 waktu. Karena alkohol apabila dia murni, maka itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya dia adalah najis. Karena kaidah terkait dengan najis itu jamaah sekalian, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini hukumnya suci kecuali ada dalilnya yang mengatakan dia najis.
Selama tidak ada Al-Quran yang mengatakan najis atau hadis Nabi yang mengatakan najis, maka benda tersebut dihukumi dengan hukum asal, yaitu suci, termasuk dari alkohol. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ya, atau mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan jemaah sekalian terkait dengan masalah materi kita? Ya, kalau tidak kita lanjutkan ya sampai masuk waktu salat Isya. Dan ketika jemaah sekalian, ketika misalnya suatu daerah yang di situ misalnya masjid-masjid sudah ditutup, atau misalnya pemerintah sudah melarang adanya perkumpulan orang untuk melaksanakan sholat berjamaah atau sholat Jumat, maka orang yang biasa melaksanakan sholat berjamaah dan sholat Jumat, insya Allah tetap akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan sholat Jumat dan juga sholat berjamaah. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza maridul abdu, apabila seorang hamba itu sakit, au safara atau bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya apa-apa yang biasa lakukan ketika dia sehat dan ketika dia mukim tidak bepergian. Jadi kalau misalnya jamaah sekalian sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, sudah terbiasa melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, kemudian pada suatu kondisi yang mana pemerintah itu sudah menutup masjid-masjid, dilarang orang keluar dari rumahnya, dilarang untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka orang yang sholat di rumahnya, padahal hatinya ingin melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, insya Allah akan tetap mendapatkan pahala sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini merupakan salah satu di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang biasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ketika misalnya kita berada dalam suatu kondisi pemerintah kita sudah menutup hal tersebut, kita tidak usah memaksakan diri, ya. Tidak usah memaksakan diri untuk memanggil teman-teman untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, tidak usah, ya. Karena mentaati pemerintah untuk kebaikan kita, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah kalian, ulul amri kalian. Dan ketika pemerintah misalnya pada suatu negara sudah melarang orang berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah atau sholat Jumat, ini tentunya untuk menghindari adanya kontaminasi atau penularan penyakit, dan ini untuk kebaikan kita semua. Oleh karenanya tidak dianjurkan untuk memaksakan diri melaksanakan sholat Jumat atau melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Insya Allah pahala yang biasa kita dapatkan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang terbiasa melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu jamaah sekalian muliakan oleh Allah. Terkait dengan hal-hal atau pengaruh virus corona di dalam ibadah kita, di dalam sholat kita, di dalam keseharian kita, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, keluarga kita, negeri kita, dan menjauhkan kita semua dari hal-hal yang kita tidak sukai dan hal-hal yang akan mendatangkan penderitaan di dunia ataupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masuk waktu sudah salat Isya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.